Lebih dari 50% voters memilih setuju pindah ke kementerian yang baru. Oke. Oh, ini 727 59% ya. Enggak lah betah di mari 500 suara. Ya mungkin ini hasil vote-nya menurut Bapak sih belum menggambarkan populasi ya. Karena populasi PNS sendiri kan ada 4 juta, sementara ini cuman 1.200 lah ya, nggak nyampe 1%. Jadi secara statistik nah ini ada beritanya, bisa ada enggak. Oh katanya udah udah dikonfirmasi sama orang terdekatnya juga ya, orang-orang yang di pusat sana, orang penting lah ya. Jumlah menteri di kabinet Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan dan dengan rencana kementerian baru yang mungkin saja muncul. Pertanyaannya adalah, apakah para ASN PNS siap untuk pindah dan menyesuaikan diri? Tadi hasil votersnya katanya 57% siap lah ya, bersedia, pengen malah. Namun apakah persyaratan untuk pindah akan dipermudah atau masihkah harus melewati proses yang panjang dengan syarat 10 tahun pengabdian? Mari kita tunggu kebijakan yang memudahkan para abdi muda ya. Balik lagi ya, aturan ini sebenarnya kalau yang Bapak tahu, dulu tuh Bapak tanda tangan itu kalau nggak salah bunyinya itu bersedia untuk tidak mengajukan pindah, bukan berarti kita nggak bisa pindah gitu loh. Cuman kalau balik kayak kasusnya tanggapan saya begitu. Saya merasanya saya cuma jadi tren aja. Pak Gubernurnya sendiri udah minta dia untuk pindah katanya sampai udah ini. Tapi ternyata tetap prosesnya nggak bisa karena katanya kantor BKN belum 10 tahun. Jadi bingung juga nih, nggak bisa mengajukan atau nggak, mungkin kita lihat aja komentarnya ya, reaksi komentarnya, siapa tahu ada pencerahan kayak gini. Ini kebetulan komentarnya kita lihat ya, terkait isu wacana ini. Komentar yang pertama ada dari Diki Triadi. Emang ada instansi yang mau nerima kalau ngajuin pindah waktu? Iya, lagian GR banget ya anjir. Mentang-mentang wacana pemindahan, ada penambahan kementerian baru, orang pada GR banget pengen dipindahin. Emang instansinya pengen menerima Anda gitu. Aduh, ya jangan GR dulu nih loh, kata Diki Triadi, jangan GR dulu lah. Emang ada instansi yang mau nerima kalau ngajuin pindah? Ya. Lanjut ke komentar yang kedua, ini dari lernen.idn. Lebih baik semua ke Pemprov DKI, biar ASN sejahtera semua. Masalahnya Pak, orang dulu udah berjuang mati-matian untuk masuk ke Pemprov DKI itu, menurutku susah loh masuknya, karena mungkin orang-orangnya kualitasnya, menurutku sih ya orang Jakarta lah pasti kualitasnya. Iya, masalahnya Anda dengan iya pakai TOEFL juga ya? Pakai TOEFL juga. Anda bahasa Inggris aja belum bisa masuk mau ngajuin ke Pemprov DKI gitu ya. Oke. Ini ada komentar lagi dari Reza Irham 91. Nggak ada itu yang omnya bupati 1 tahun aja bisa pindah kok. Waduh. Ini perlu diluruskan lagi ya, maksudnya bupati 1 tahun aja bisa pindah. Jadi aturan 10 tahun itu tidak bisa mengajukan pindah di luar instansi. Kalau misalnya masih dalam satu instansi, misalnya Kabupaten Bovendigul di Kecamatan A pindah ke kecamatan itu masih memungkinkan gitu loh. Yang nggak bisa itu kalau kalian dari kabupaten mana gitu mengajukan pindah ke Kabupaten Deli Serdang gitu, dari Kabupaten Boyolali ke Deli Serdang itu yang nggak bisa karena luar lintas. Tapi kalau masih dalam satu rumah, satuan kerja OPD bisa, itu bisa. Ini jangan ini ya Pak Reza ya, jangan ini kayaknya takutnya dimaknai dengan negatif. Takutnya emang bisa karena memungkinkan juga gitu. Lanjut lagi ya, kita lihat ininya. Siap pindah ke kementerian baru kalau tukinnya lebih gede. Waduh. Nah, ini isu yang menarik juga ya. Jadi kementerian yang baru ini bakal start ditukin berapa? Karena kan sekarang
ada tukin yang istilahnya tunjangan kinerja 60%, 70%, 80%, 100%, 300%. Nah, ini bakal jadi pro kontra nih. Kira-kira mereka masuk ke tukin yang berapa? Apakah akan mulai dari 0% nggak ada tukinnya, atau mulai langsung 300%? Mungkin nggak tahu lah ya. Nah, kita terima-terima aja, namanya juga pegawai ya. Nah, ini ada komentar lagi. Bukannya pegawainya juga yang langsung dipindahkan sesuai direktoratnya masing-masing. Nah, makanya itu mungkin jangan GR dulu, mungkin orang yang udah bekerja karena apa nih? Oke. Setuju, biar kaum LDM bisa didekatkan dengan keluarga. Kenapa ini orang-orang kok malam kita emang sudah beda. Ya, kenapa malah ke home base? 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. PNS itu problemnya pemerataan. Lah ini abdi muda malah mau di home base semua, mau ngabdi atau mau enak. Kasihan jatah formasi yang kalian ambil dari putra daerah yang memang mau mengabdi di daerahnya. Kalian malah mau mutasi home base. Tengok guru ASN di Pemda kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Mereka mengabdi dengan hati. Malah harusnya ASN tidak boleh mutasi sampai pensiun. Ya, bener sih kalau dari komentar ini. Jadi memang kenapa ada aturan 10 tahun itu memang buat ini ya, buat pemenuhan kebutuhan pegawai yang ada di ujung sana gitu loh. Masalahnya kalau misalnya tiap tahun ada yang pindah kan berarti selalu kosong terus pegawainya. Jadi perekrutan lagi, akhirnya apa? Dampak pelayanan juga mulai kerasa juga gitu. Bapak di satu sisi Bapak setuju juga sih. Cuma kan mutasi juga hak pegawai juga kan. Kayak gitu ya. Mungkin mindsetnya boleh sih Mas jadi mindset kita nih ya. Kita lanjut lagi. Bersedia ditambahkan seluruh wilayah Indonesia, tidak menuntut pindah minimal 10 tahun, TTD bermaterai 10.000. Nyatanya ada juga yang bisa pindah 10 tahun. Ya mungkin dia pindahnya itu antar kecamatan aja gitu loh ya. Masih bisa memungkinkan kok kalau pindah, kan kita tidak boleh mengajukan pindah di luar instansi. Kalau mungkin yang dimaksud ini pindahnya masih dalam satu wadah gitu, bukan ke lintas instansi lain, atau ada? Lanjutnya. Tetap minimal pengabdian 10 tahun dong. Sudah resiko pada saat melamar sebagai PCPNS kok untuk pemilihan formasi dan penempatan. Dia bilang jangan pas dapat NIP langsung mau kabur, kalau nggak mau resign aja sebagai PNS. Ya ini bagus, sesuatu pemikiran yang bagus. Cuma kan ada beberapa kantor yang mengajukan pola mutasi reguler. Kan oke kalau misalnya kalian lamarnya emang di satu kementerian yang benar-benar formasinya itu masuk langsung di daerah tersebut. Tapi kan ada beberapa kantor instansi yang memang dia pola mutasi dulu gitu loh, pola mutasi reguler. Jadi dia milih formasinya di saat terpusat. Habis itu ketika mereka ketika mereka udah jadi PNS atau selesai pelantikan malah disebar. Itu ada loh instansi yang seperti itu. Ada kayaknya. Ada nggak? Ada nggak ya? Ada. Oke. Dan yang terakhir ini ada komentar yang sangat bagus sekali. Nah, ini adalah pindah jadi halode bisa. Kenapa jadi halode ini?